Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan ergonomi kendaraan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ergonomi dunia kerja. Nah, ergonomi di tempat kerja, ya, jadi semua bidang pekerjaan selalu menggunakan ergonomi. Nah, ergonomi ini diterapkan pada dunia kerja supaya pekerja merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Dengan adanya rasa nyaman tersebut, maka produktivitas kerja diharapkan menjadi meningkat. Nah, secara garis besar, ergonomi dalam dunia kerja akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, sebelum kita bahas hal-hal ini, ya, jadi yang namanya ergonomi itu, ya, pada lingkungan kerja sebisa mungkin, ya, itu bisa membuat pekerja itu merasa nyaman dan aman, ya. Sehingga dengan adanya rasa aman dan nyaman tersebut, ya, produktivitas kerja dari karyawan itu dapat meningkat. Nah, kalau meningkat seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, itu dapat memperlancar proses produksi bahkan bisa menaikkan produktivitas. Nah, maka di Jakarta itu sering sekali untuk apa namanya setiap berapa 3 bulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali ya seperti Toyota atau Astra itu biasa mengadakan tentang survei-survei terkait ergonomi ya. Kemudian di situ Mas karyawan itu juga diberikan pertanyaan oleh perusahaan terkait dengan kendala yang dihadapi saat bekerja maupun hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian hal-hal yang perlu kita garis bawahi ya pada ergonomi dunia kerja yaitu yang pertama, bagaimana orang atau karyawan itu mengerjakan pekerjaannya. Nah, di situ perlu kita desain ya. Sebagai seorang wirausahawan misal, kelak nanti apabila memiliki bengkel, ya bengkel otomotif atau bengkel yang lain, itu kita rancang ya seorang karyawan itu mengerjakan pekerjaannya itu seringkas ya seefektif mungkin. Nah, jadi di situ apabila orang tersebut mengerjakan pekerjaannya itu dengan ringkas, kemudian efektif tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak berguna, maka di situ efektivitas kerja bisa tercapai. Nah, kemudian bagaimana posisi dan gerakan tubuh yang digunakan ketika bekerja. Jadi, kalau taruhlah kita kalau memiliki bengkel otomotif ya untuk memperbaiki bagian bawah mobil ya. Di situ kan ketika kita tidak punya dongkrak ataupun tidak punya lantai yang turun ke bawah atau tidak punya lift care ya, maka itu akan menghambat proses pembetulan dari kerusakan dari mobil yang ada bagian bawahnya itu. Nah, di sini ya ketika kita mendesain sebuah bengkel, misal kita membuat bengkel yang baru, maka di situ perlu diperhitungkan ya bagaimana kelak nanti karyawan itu bekerja ya terhadap posisi tubuh, kemudian gerakan tubuhnya ya. Itu perlu kita perhatikan. Nah, kemudian peralatan apa yang mereka gunakan? Nah, peralatan-peralatan tersebut juga akan menunjang ya. Peralatan tersebut tidaklah harus mahal ya. Yang penting peralatan tersebut bisa aman, kemudian efektif ya. Juga awet, tidak harus bermerek seperti itu. Nah, maka dalam mengkonsep bengkel atau workshop ya, sebisa mungkin kita gunakan peralatan-peralatan yang memang terjamin bahasanya keefektifannya, kemudian kualitasnya ya, tidak perlu yang bermerek ya. Yang penting dia bisa awet ya. Kemudian juga mudah untuk digunakan. Nah, kemudian apa efek dari faktor-faktor di atas bagi kesehatan dan kenyamanan bekerja? Nah, maka bila kita tinjau di bengkel-bengkel resmi seperti Honda, kemudian Toyota, ya di situ ada divisi body repair. Ya, di divisi body repair itu di situ ada bagian painting. Nah, di situ bagian painting itu yang setahu saya ketika saya meninjau ke perusahaan tersebut di Pekalongan Honda Prospek Motor. Nah, di situ setiap seminggu sekali ya itu karyawannya yang bagian painting ini diberikan tunjangan untuk membeli susu. Nah, maka
dengan tujuan tersebut, ya. Efek-efek seperti bahaya bagi paru-paru karena cat, ya kemudian yang lainnya bisa diminimalisir dengan susu tersebut. Tujuannya seperti itu katanya dari Honda. Nah, maka kelima hal ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian aplikasi di tempat kerja, ya. Posisi kerja terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri. Posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Sedangkan posisi berdiri di mana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertemu secara seimbang pada kedua kaki. Nah, di sini kalau kita lihat di bengkel-bengkel otomotif, rata-rata pekerja itu ya berdiri, ya, ketika memperbaiki bagian mesin, ya. Ada juga yang bagian dalam seperti interior, ya, kelistrikan dan lain-lain, juga ada yang posisinya duduk. Nah, itu maka dibuat sebisa mungkin posisi kerja itu sesuai. Nah, itu mungkin disediakan kayak dingle atau mungkin kursi khusus untuk memperbaiki yang sesuai dengan ukuran karyawan dan lain sebagainya, supaya lebih mudah di dalam posisi kerja. Nah, kemudian proses kerja. Para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya atau ukuran tubuhnya. Ya, harus dibedakan antara antropometri barat dan timur. Timur itu maksudnya adalah orang-orang Asia, ya, barat itu Eropa dan Amerika. Nah, maka di sini ya ketika kita lihat tinjau di bengkel-bengkel resmi, itu disediakan kayak di tool supaya montir ya atau karyawan itu tidak bolak-balik mengambil alat. Nah, jadi semua alatnya diambil di situ, satu karyawan satu caddy. Nah, ini yang bisa kita aplikasikan di SMK juga. Nah, kalau di SMK bedanya satu caddy digunakan oleh beberapa siswa. Itu. Nah, kemudian tata letak tempat kerja. Nah, display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja, sedangkan simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan daripada kata-kata. Simbol-simbol K3 biasanya ini. Ya, jadi contoh di situ adalah lajur hijau, ya, di mana tempat itu untuk aman untuk melintas, kemudian lajur kuning, ya, itu di situ merupakan batas antara lajur hijau dan lajur merah. Lajur merah di situ merupakan tempat-tempat mesin bekerja ataupun orang-orang yang sedang bekerja. Ya, jadi pengunjung tidak boleh melewati garis kuning dan merah. Pengunjung harus melewati jalur yang hijau. Nah, itu contoh dari tata letak tempat kerja, ya, di mana ergonomi di sini digunakan. Nah, elemen dalam ergonomi kerja. Nah, pekerja itu elemen manusia di tempat kerja. Karyawan memiliki berbagai karakteristik yang dibutuhkan untuk dipertimbangkan termasuk kapasitas fisik dan mental, pengalaman dan keterampilan, pendidikan dan latihan, usia, kepribadian, kesehatan, ya, kebutuhan pribadi seorang dan aspirasi sebagai manusia yang punya juga perlu dipertimbangkan. Nah, jadi pekerja ya itu dalam dalam perekrutannya juga harus mempertimbangkan hal itu. Nah, contoh kalau kerjanya nanti diprioritaskan untuk di bidang las, maka di sini jangan sampai ya mengambil pekerja itu dari seorang perempuan. Ya, kalau bisa ya dari laki-laki. Karena dari las sendiri itu ya di situ banyak sekali radiasinya. Ya, ketika si pekerja tadi perempuan yang direkrut, ya, ketika dia sedang hamil misalnya atau sedang menyusui, maka bisa terjadi ya radiasi tersebut bisa masuk ke dalam tubuhnya dan meracuni si cabang bayi tersebut atau bahkan masuk ke dalam ASI-nya. Nah, kemudian rancangan kerja. Apa yang harus dilakukan karyawan dan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Nah, ini termasuk tugas pekerjaan, tuntutan kerja, pembatasan, dan persyaratan waktu seperti tenggat waktu, atau di luar hal teknis seperti bekerja dengan karyawan lain dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Nah, ini rancangan kerja itu biasanya itu digunakan untuk mendesain shift atau waktu kerja. Nah, di mana di situ waktu kerja di Indonesia sudah dipatok ya. Di mana minimal orang bekerja itu ya 8 jam ya. Kemudian maksimalnya itu berapa ya, dengan lembur itu sudah diatur.
Nah, maka perusahaan tidak bisa nyeleneh ya dalam mengatur jam kerja. Ya, itu. Nah, kemudian elemen dalam ergonomi kerja yang selanjutnya yaitu lingkungan kerja. Bangunan, area kerja, dan ruang pencahayaan, kebisingan, lingkungan termal, dan lain sebagainya ini merupakan elemen penting. Ya, di mana elemen tersebut ya bisa membuat pekerja itu nyaman ya, dan aman lah istilahnya. Kalau pencahayaannya redup juga bekerjanya kurang teliti. Ya, itu. Desain peralatan. Nah, perangkat keras tempat kerja ini adalah bagian dari ergonomi yang penting yang mencakup peralatan elektronik, bahkan pelindung atau wearpack, perabotan, dan peralatan. Nah, desain peralatan ini ya sangat bermanfaat bagi pekerja ya, supaya mereka bisa dengan mudah memakainya ya, atau memakai atau mengambil peralatan tersebut. Ya, desainnya harus tertata rapi ya, gitu. Nah, kemudian organisasi dan kerja. Yang lebih luas konteks organisasi individu, ya, termasuk pola kerja, beban kerja, pergantian shift, konsultasi, kerja tim, bagaimana mengorganisir pekerjaannya, budaya tempat kerja itu sangat penting. Dan nanti akan kita bahas organisasi dan kerja ini lebih dalam pada budaya tempat kerja. Ya. Nah, ini contoh ya bengkel mobil ya di di bengkel resmi ya, di situ ada lajur kuning ya, kemudian ada mobil-mobil yang tertata rapi, yaitu kan merupakan manajemen yang sudah mengaplikasikan ergonomi dan juga K3. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan yaitu budaya di tempat kerja. Nah, salah satu contohnya yaitu budaya 5R. Ya, 5R adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang, yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja, sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan atau tempat kerja secara menyeluruh. Nah, contoh perusahaan yang sedang menerapkan ini adalah Toyota, kemudian Astra, dan lain-lain. Dan setahu saya untuk sekolah yang bekerja sama dengan industri tersebut, ya, contoh sekolah binaan ya, atau binaannya Toyota atau yang mana, ya itu pasti di situ diajarkan budaya 5R. Yang selanjutnya, prinsip budaya 5R yaitu yang pertama ringkas. Merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga barang-barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan ya dalam aktivitas kerja tersebut. Ya, jadi barang-barang yang tidak dipakai tidak ditaruh di area kerja. Ya, jadi ringkas. Contoh yaitu di caddy, ya caddy tool. Di situ hanya ada alat-alat untuk membetulkan atau membongkar pasang mesin. Ya, tidak ada barang-barang misal ada tepak makan dan lain sebagainya itu tidak ada. Nah, kemudian rapi. Segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat yang diperlukan. Nah, kita biasa melihat bengkel-bengkel itu di ruang toolman khususnya ya. Baik di industri maupun sekolah itu kadang itu ada kunci-kunci yang digambar pada papan sehingga kunci-kunci yang hilang itu ketahuan. Nah, fungsinya digambar itu ya, supaya meletakkan kunci itu tidak sembarangan, sesuai dengan letaknya yang sudah digambar tersebut. Nah, maka ini konsep dari rapi ya. Kemudian resik. Resik merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Biasanya kalau di sekolah maupun di bengkel resmi itu ketika awal setelah berdoa atau mulai kerja itu dibudayakan untuk bersih-bersih bengkel ya. Kemudian setelah bekerja, waktu selesai pulang, sebelum pulang mereka di diberikan tanggung jawab untuk membersihkan area kerjanya masing-masing. Nah, itu resik. Nah, kemudian prinsip 5R yang keempat adalah rawat, merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap sebelumnya itu 3R. Nah, rawat ini merupakan kegiatan yang sangat sangat penting ya karena karyawan diharapkan bisa merawat ya alat-alat yang digunakan. Kemudian rajin. Ya, rajin itu pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahapan. Jadi, yang paling penting adalah
pekerja tersebut rajin atau disiplin menerapkan 5R tersebut, ya, sehingga 5R ini bisa tetap terjaga, ya. Nah, ini sebelum 5R itu di sini ada ringsep, ya. Ketika sudah diterapkan 5R yang pertama, yaitu ringkas menjadi bagus, ya. Ringsep menjadi ringkas, atau bahasa Jepangnya sein. Ruwet jadi rapi, bahasa Jepangnya seitan. Rusuh menjadi resik, atau seiso. Kemudian rusak menjadi terawat, atau seikatsu. Remuk menjadi rajin, menjadi shitsuke. Nah, itu ya. Untuk budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, semoga 5R ini bisa diaplikasikan oleh para mahasiswa ya ketika nanti mengajar di sekolah, ya. Diajarkan ya siswa-siswanya untuk 5R. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.